Oke, rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live code lagi ya, tapi berkaitan dengan query. Dalam contoh ini, saya akan membuat query untuk menampilkan rekap data penjualan dari database yang sudah ada. Oke, kita lihat strukturnya dulu ya. Sebagai contoh, saya punya data di pesanan. Ya, kita bisa lihat di situ ada 161 data. Ya, ada namanya, ada ID-nya, ada namanya, tanggal, total dibayar, jumlah item, ID kasir, ID tokonya, ada ID toko gitu ya. Oke, jadi eh, kalau kita ingin menampilkan rekap data, itu berarti kan kita melakukan sum ya. Ya, oke, sebagai contoh gini ya. Sebelum bisa melakukan sum, kita menampilkan data. Kalau kita ingin menampilkan data transaksi secara detail ya, kita bisa menuliskan select bintang itu kalau kita mau menampilkan semua kolom from nama tabelnya. Sebagai contoh tabel pesanan, kemudian kita bisa urutkan gitu ya. Ini kalau kita mau menampilkan data secara lengkap. Ya. Oke, misalkan saya ingin menampilkan data saya urutkan berdasarkan tanggal. Saya jalankan query-nya di bagian SQL comment ya. Ini saya copy paste aja di sini. Kemudian ini dijalankan hasilnya seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian kalau saya ingin menampilkan kolom tertentu, ya saya sebutkan kolomnya. Nama pelanggan, tanggal, total dibayar, misalkan. Nah, di sini saya tulis. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ya, saya jalankan query-nya, saya pilih SQL comment. Tadi sudah saya copy, sekarang saya paste di sini. Saya execute. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kalau saya ingin menampilkan data rekap ya, misalkan saya mau menampilkan per tanggal nih, per tanggal. Sebagai contoh di sini ya, 2002-03-08 ada satu transaksi. 0309 ada dua transaksi gitu ya. Artinya saya mau menampilkan berdasarkan tanggal tanpa melihat nama pelanggan. Gitu ya. Jadi caranya saya tampilkan dulu kolomnya tanggal dan total dibayar ya. Saya tunjukkan hasilnya ya. Kita jalankan seperti ini. Oke. Kemudian saya ingin hasilnya dikelompokkan berdasarkan tanggal tertentu gitu ya, berdasarkan tanggal tertentu. Nah, untuk mengelompokkan itu kita menggunakan group by. Ya. Jadi sesuai tadi ya, kita ingin merekap misalkan tanggal 9 bulan 3 gitu ya, tanggal 9 Maret itu berapa sih? Atau misalkan di sini ada transaksi eh, tanggal 8 Maret 0308 berapa sih gitu ya. Maka kita pakai perintah group by. Group by kemudian kita kelompokkan berdasarkan tanggal gitu ya. Kemudian kita melakukan pengelompokannya diapakan? Apakah di jumlah, dicari tertingginya, dicari terendahnya, di rata-rata, gitu ya, atau mungkin fungsi yang lain. Nah, di sini kita kalau ingin mencari rekap maka kita melakukan jumlah. Jumlah itu perintahnya sum. Ya, oke kita bisa lihat. Saya buat SQL comment baru, saya paste. Nah, hasilnya seperti ini. Berarti untuk data yang nggak ada tanggalnya itu 10.000, tanggal 8 Maret ya, 0308, 03090, nanti ada 0409 ada 280.000 ya. Kita bisa lihat di sini 0401. Nah, 0401 sorry. 0409 maaf salah. 0409. Nah, ini ya. Kemudian yang banyak-banyak mana ya? Yang ada double-double. Ini ada double sebentar tapi nggak banyak juga. Nah, contoh ini ya 0309. Kita lihat mana nih 0309. 0309 itu ada 930.000. Betul nggak? Nah, 0309-nya nih ada banyak ini. Nah, jadi ada yang 210.000 ditambah 100.000 ditambah 10.000 ya. Jadi ketemunya adalah 930.000. 0309. Betul nggak ya? Oh, atasnya juga ada nih, ada yang 500.000. Ini 0309 semua. Nah, ini contoh ya. Sampai atas ini 0309 semua. Nah, jadi ini rekapnya. Nah, kemudian kalau kita pengen rekapnya dalam 1 bulan,
Ya, jadi ada dua pendekatan ya. Kalau saya kepingin 1 bulan nih, ada dua pendekatan. Saya bisa group by berdasarkan bulan. Ya, pendekatan pertama ya, group by berdasarkan bulan. Pendekatan yang kedua, saya bisa group by bukan group by, filter ya. Group by-nya tetap ya, group by per hari ya. Kemudian saya filter apa namanya? Tanggalnya. Gitu ya. Atau nggak usah group by jadinya, sorry ya. Jadi saya tampilkan per hari, kemudian saya filter tanggalnya, saya jumlahkan. Nah, ini ya. Salah tadi. Oke, kalau saya mau grup B berdasarkan bulan, berarti data ini saya tampilkan cuman tahun dan bulan gitu ya. Nah, itu ada perintahnya, kita bisa pakai year dan month gitu. Jadi untuk mencari contohnya, kita bisa tuliskan MySQL date format. Ini ya. Nanti bisa kita tes ya. Jadi kita bisa pakai date format, bisa juga MySQL month year, year month, tahun dan, nah kita bisa pakai fungsi, nah ini ya, ada fungsi day, month dan year, bisa ngambil tahun dan bulan, begitu ya. Bisa juga pakai format. Jadi ada dua pendekatan, mau pakai yang mana terserah. Misalkan saya pakai yang date format ya, berarti saya nulisnya date format, tanggalnya, kemudian apa formatnya. Ya, oke ya. Sebagai contoh, saya menuliskan seperti ini. Date format. Formatnya ya. Formatnya saya tuliskan tahun persen Y dan bulan persen sorry. Oke, ini ya nah ini persen M, kemudian nanti tahunnya kita pakai persen Y besar ya, jadi persen Y besar ke persen M ya, jadi kita grup by nya berdasarkan itu ya. Ini contoh dulu ya, belum kita grup by ya, contoh dulu. Oke, saya buat baru lagi, kita jalankan. Oke, hasilnya seperti ini 20203 ya. Tadi kan masih kita grup B berdasarkan tanggal ya. Nah, sekarang kita grup B berdasarkan tahun dan bulan. Nah, ini saya jalankan ulang. Hasilnya seperti ini. Berarti yang nggak ada tanggalnya tadi ini, bulan 3 itu nggak ada, bulan 4 itu 280.000, tahun 2002 ya. 2021 12 nggak ada, 2002 02 itu 36.000, 2002 03 itu 392, 3 juta ya, 3 juta sekian, 2022 04 sekian. Gitu ya. Ini contoh. Kemudian mumpung ingat ya. Jadi kita juga bisa nambahkan number format di sini ya. Jadi MySQL number format. Nah, jadi kita bisa nambahin format ya, format function di sini. Jadi cuma nulis begini, kita mau berapa desimal gitu ya. Oke, dalam contoh ini tadi jumlahnya mau saya format, gini aja langsung ya. Coba kita lihat hasilnya. Sorry. Sebentar. Format. Sorry, sebentar. Format, komanya harus ada ya. Oke, saya tambahin ya. Desimalnya harus ada, 0. Oke, kita ulangi lagi. Saya paste, saya execute. Oke. 10.000 bla 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 tadi 3 juta. Oke ya. Nah, pendekatan yang kedua, ini saya tampilkan per hari, kemudian saya filter tanggalnya, kemudian saya jumlahkan. Ya.
Ini supaya nggak kepanjangan saya tutup ya. Sebagai contoh, select tanggal, kemudian total dibayar. From pesanan, ya. Order by tanggal. Oke, kita cek dulu ya. Nah, sekarang kita bisa pakai, karena ini kita mau filter ya, filter hari ya. Kita bisa pakai where gitu ya. Misalkan saya mau menampilkan berapa total penjualan yang bulan ini ya, 2002-03. Terus saya tampilkan yang tanggalnya lebih besar sama dengan 2002-03-01 and tanggalnya kurang sama dengan 2022-03-30. Oke, kita cek di sini. Ya, jadi ini rinciannya. Ya, belum kita total ya. Nanti kita total ya. Nah, kemudian ini kan baru rinciannya ya per hari ya. Jadi mulai dari tanggal 3 bulan Maret tanggal 1 ya sampai 03, kebetulan dia nggak ada yang 30 ya, jadi sampai 27. Nah, sekarang coba kita sum. Kita sum. Nah, hasilnya sama ya. 3.925.000. Ya. Jadi ini pendekatan, kalau ini di grup, kalau ini difilter berdasarkan tanggal. Ya. Oke. Terus sekarang kalau kita ingin, wah ini kan sudah begini ya. Kalau kita ingin dijadikan store prosedur gimana caranya gitu ya. Ya, perintah untuk membuat store prosedur bisa dicek ya. Caranya nulis MySQL store prosedur ya. Nah, di sini ada contoh. Saya langsung tulis example aja ya. Oke, saya copy. Perintahnya sederhana. Nah, perintahnya cuma seperti ini ya. Jadi, delimiter ini untuk menentukan, untuk ngasih tahu bahwa, ini delimiternya adalah pakai garis miring-miring loh. Ini karakter ini bebas ya, jadi boleh garis miring-miring, ada yang ngasih dolar gitu ya. Artinya apa? Ketika saya menulis select bintang from product, ini jangan dieksekusi, ini belum selesai, gitu ya. Itu cuma memberi instruksi begitu ke MySQL supaya ini nggak dijalankan. Oke, sebagai contoh saya mau membuat prosedur untuk menampilkan ini ya, laporan per bulan. Saya kasih nama prosedurnya P laporan bulanan. Oke, isinya apa? Isinya ini. Ya tinggal saya copy. Ya, titik koma. Oke, saya copy. Ya, Anda perhatikan di sini di jualan kasir. Ini rutinnya belum ada ya. Nah, sekarang saya buat rutinnya dari perintah SQL ya. Ini saya tulis di sini. Saya execute. Oke. Ya, nggak ada error ya. Kita lihat di sini. Saya refresh. Kita refresh. Nah, ini prosedur yang tadi udah jadi. Kalau diklik, call, jalan. Nah, kalau mau menjalankan store prosedur ini, perintah SQL-nya kita tinggal call, nama store prosedurnya apa, gitu ya. Ini kebetulan tanpa parameter ya. Hasilnya persis sama dengan query yang tadi. Nah, yang ini sama persis ya. Selanjutnya, sudah ya. Sekarang saya mau pakai yang parameter, yang ini, yang bawah ini. Ya, laporan, oke, laporan rekap harian, misalkan gini ya. Nah, tapi di sini kan ada filternya nih, ya, ada tanggal pertama dan tanggal kedua, gitu ya. Oke, rekap harian, berarti saya punya dua variabel ya. Ya. Pertama adalah H1, ya, tipe datanya date, kemudian H2, tipe datanya juga date. Oke, query-nya ini ya. Query-nya ini, kemudian ini jangan lupa titik koma. Nah, ini dia harus lebih besar dari parameternya tadi P H1 dan dia kurang dari P H2. Oke. Sudah ya. Tadi saya copy, saya tempelkan di sini, kita execute. Ya, ada error. Coba kita lihat errornya apa. Order dia bilang. Order by. Oh, ini sama dengan tanggal lebih besar sama dengan PH1 dan tanggal kurang sama dengan gitu ya.
Ini saya copy, saya paste ulang ya, SQL-nya kita execute. Oke, nggak ada error. Sekarang ini kita refresh ya, muncul ya reka harian. Coba kita jalankan. Karena ada dua parameter ya. Kita coba yang tadi dulu ya. 2022 03 01 2022 03 berapa tadi? 30. Kita cek. Hasilnya benar. Ya. Kemudian kalau saya mau lihat ini tadi kan soalnya ya. Apa namanya? Kalau saya mau lihat tanggal tertentu ya. Jadi misalkan apa ini? Total dibayar. Saya mau lihat data karena saya nggak hafal. Oke, misalkan saya mau melihat data tertentu, misalkan ini 2002 03 08. Nah, kita tinggal masukkan aja parameternya nih. 08. Jadi, saya mau lihat untuk transaksi yang 08 itu berapa totalnya. Oh, totalnya adalah 100.000. Nah, kita bisa lihat di sini 03 08 benar 100.000. Kalau saya mau melihat dari 08 sampai 010 ada berapa? Nah, ini kita tinggal ganti aja di sini. Berarti yang datanya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ada 2.470.000. Ya, nanti bisa dicek sendiri. Sampai tanggal 10. Ya. Oke, terus apa? Fungsi misalkan. Fungsi ini tinggal ngubah aja, bukan create prosedur tapi create function ya. Jadi sebagai contoh, kita mau menampilkan rekap untuk hari tertentu gitu ya, misalkan ya, rekap untuk hari tertentu. Ya. Ini ya, rekap untuk hari tertentu. Query-nya kan ini ya, where tanggal sama dengan sekian gitu ya, hari tertentu. Oke. Jadi nggak usah pakai order. Nah, di sini berarti kita pakai create function ya. Nama fungsinya apa ya? Rekap satu hari. Misalkan ya, rekap satu hari, satu parameter saja, tanggal. Terus dia akan membalikan nilai apa? Karena tadi rekapnya rekap total dibayar ya, berarti kan uang gitu ya. Jadi saya tulis membalikan nilai uang. Gini ya. Nama fungsinya adalah rekap satu hari, ini parameternya. Oke, sudah. Query-nya saya tulis ya. Oke. Nah, query ini nanti akan menghasilkan sebuah nilai ya. Nilai apa? Nilai total dibayar. Nah, nilai ini harus disimpan dalam sebuah variabel. Misalkan saya taruh di variabel yang namanya hasil. Nama variabelnya bebas ya. Dalam contoh ini variabelnya hasil. Nah, variabel ini nggak bisa langsung kita pakai, harus kita deklarasikan dulu. Ya, saya buat dulu hasil, nanti hasil ini tipe datanya uang ya, desimal, gitu ya. Kemudian defaultnya kita isi angka 0. Oke, sudah ya. Jadi kita akan menjumlah berapa total dibayar, kita masukkan ke variabel hasil tadi ya. Kita mengambil dari tabel pesanan untuk data tanggal sekian. Nah, tanggal sekiannya kan dari parameter ini. PH1. Nah, kemudian karena dia fungsi itu mengembalikan sebuah nilai. Ya, nanti cara memanggilnya berbeda. Nah, di sini kita harus memberikan perintah return, mengembalikan nilai. Apa yang kita kembalikan? Nilai total dibayarnya tadi, P hasil. Ya. Oke, itu contoh function, coba kita jalankan ya. Membuat fungsinya benar atau salah. Nah, nanti kalau salah, jadi jangan takut salah ya. Kalau salah ya dibaca aja terus diteliti satu-satu mana salah. Oke, ini kita refresh lagi. Nah, sudah ada function tadi ya. Coba jalankannya gimana? Kita mau ngecek berapa sih yang totalnya ini? 0301 call. Oh, ternyata ada sekian. Gitu ya. Cara manggilnya gimana nih? Select nama functionnya, kemudian parameternya. Gitu ya. Jadi kalau kita mau jalankan langsung di sini, ya, caranya manggilnya adalah ini ya. Ini boleh tanda apa petik yang terbalik ini boleh kita buang ya. Ini nama store prosedurnya. Tadi nama prosedurnya P ya. Harusnya saya biasanya kalau prosedur pakai F, kalau function pakai F. Ini tadi salah, nggak apa-apa ya. Ini misalkan saya mau nampilkan tanggal 11, nggak tahu ada apa enggak ya. Oh, ada. Kalau tanggal 12 ada nggak? Yang nggak ada tadi tanggal 30 kalau nggak salah. Tanggal 30 kita coba. Nggak ada. Berarti tanggal 30 nggak ada transaksi. 0. Ya.
Oke, jadi itu sedikit demo bagaimana membuat, tadi sudah membuat prosedur dan membuat store prosedur. Terus kalau misalkan loh tadi sudah dibuat, terus salah, mau diubah, misalkan. Salah mau diubah ya, di sini kan ada ya, kita bisa alter apa yang salah diperbaiki. Kalau mau dihapus ya hapus, drop. Itu ya. Yang function juga sama ya di sini ya. Di sini function kita bisa alter ya. Ini kalau mau dihapus hapus saja, drop. Ya. Oke, jadi banyaklah berlatih supaya semakin mahir ya dalam membuat query. Dan yang perlu diingat ketika kita membuat aplikasi, mau nggak mau kita juga akan bersentuhan dengan database. Jadi perintah-perintah SQL itu harus dikuasai. Demikian demo live code database programming hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.